Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sylvia Septiani. Kali ini saya akan membahas materi tentang hukum Coulomb. Nah, muatan-muatan segaris. Jadi yang akan saya bahas kali ini adalah beberapa contoh soal tentang hukum Coulomb. Muatan segaris dan muatan tidak segaris. Yang pertama adalah muatan-muatan segaris. Besarnya gaya Coulomb pada suatu muatan dipengaruhi oleh beberapa muatan sejenis, langsung dijumlahkan secara vektor. Perhatikan gambar ini, ada 3 muatan, Q1, Q2, dan Q3. Di mana untuk mencarinya, misalnya Q1 itu dipengaruhi oleh muatan Q2 dan muatan Q3. Untuk mencari F1 maka kita gunakan rumus adalah F1 sama dengan F12 plus F13. Apabila arah ke kanan dianggap positif dan arah ke kiri negatif, besarnya gaya Coulomb pada muatan seperti ini. F1 sama dengan F12 plus F13. Ya, nih. Lalu F1 kita masukkan rumusnya. F12 berarti dipengaruhi oleh muatan 1 dan muatan 2. Maka K dikali muatan 1 dikali muatan 2 per jarak antara Q1 dan Q2. R12 dikuadratkan. Lalu ditambah kaki 1 dikali Q3, Q1 dikali nih, Q1 dikali Q3 karena dipengaruhi muatan 1 dan 3, lalu per R13 kuadrat ya. Nah, maka ini dirumuskan seperti ini, maka jika mencari F total, maka F1 ditambah F2 ditambah F3. Dan seterusnya ya, jika muatannya lebih dari 3 ya. Nah, baik, untuk elektrostatis yang muatan tidak segaris, nih misalnya seperti contoh ini ada Q1, Q2, dan Q3. Ini Q1, Q2, dan Q3 ya harusnya. Lalu untuk mencari muatan Q1, di sini Q1, kita tarik garis ininya, bantunya. Ini F13, ini 1 ya harusnya. Jadi Q1 garis gaya yang dipengaruhi oleh muatan 1 dan 3. Kemudian F12 ini harusnya muatan 2 tadi ya, ini salah. Nih, jadi sini nanti F12, lalu nanti kita cari resultannya adalah F1. Nah, ini adalah tetanya ya, sebesar berapa? Nanti kita lihat ya, ini 60 berarti ini 120 ya. Nah, nanti cari F1, maka F1-nya jika muatan tidak segaris, kita cari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah F2 kali F12 F13 cos theta. Di mana F12 itu tadi sudah dibahas sebelumnya, Q1 dikali Q2 per R1 kuadrat. F13 berarti muatan 1 dan muatan 3 per jarak antara muatan 1 dan 3, R13 kuadrat ya. Kita masuk ke contoh soal di mana misalnya ini saya punya titik A, B, C. A dan B itu jaraknya 5 nih ya. A ke B itu 5, kemudian A ke C itu 3. Nah, yang ditanya adalah F. Yang ditanya adalah FC, di mana muatan A ini adalah 5 kali 10 pangkat min 4 kolom, muatan B ini adalah min 2 kali 10 pangkat min 4, kemudian muatan C adalah plus 4 kali 10 pangkat min 5. Nih, muatan untuk penyelesaiannya seperti ini, muatan QC itu ditolak QA. Nih, karena muatannya sama-sama positif, maka FAC sama dengan F1 ditarik ke QB ke kanan. FCB sama dengan F2, maka FC sama dengan F1 ditambah F2. Nanti kita masukkan rumusnya seperti ini, dijumlahkan hasilnya nanti K dikali QA dikali QC, F1 nya FAC ya, ini berarti F1 FAC FCB ya, per AC kuadrat per ditambah K dikali QC dikali QB per CB kuadrat. Nilainya kita masukkan, lalu nanti kita akan dapatkan nilai FC sebesar 38 Newton. Kemana? Ke arah kanan ya.
Nah, ini kita lanjutkan dengan contoh soal yang tidak segaris. Nih, diketahui segitiga sama sisi ini, panjang sisinya masing-masing adalah 3, nih ya. Di mana muatan A itu 4 mikro, kemudian muatan B adalah 1,5 mikrokolom, kemudian muatan C adalah plus 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Yang kita mau cari adalah muatan di titik C. Tetanya di sini kita cari FAC, ini karena di A dan C, kemudian FBC ke sini ya. FAC muatannya positif-positif ya, jadi tolak menolak. Ini tarik menarik ya, muatan positif dan negatif. Maka dia arah panahnya ke sini, kemudian nanti kita cari yang ini FC-nya. Tetanya adalah 120 ya, karena di sini sudah 60, maka yang ini adalah 120. Nah, penyelesaiannya tadi yang diketahui ini QA 4 mikrokolom kita jadikan kolom dulu kali 10 pangkat min 6 ya. Kemudian yang QB juga masih mikrokolom kita jadikan kolom. Maka dikali dengan 10 pangkat min 6, kemudian QC-nya sudah dalam bentuk kolom 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, nanti yang A ini adalah jaraknya tadi kan segitiga sama sisi dengan jaraknya 3 desimeter. Nah, kita jadikan dulu dia dalam satuan meter, di mana 3 kali 10 pangkat min 1. QA dan QC bertolakan gaya F1. F1-nya berarti QA dan QC, K kali QA per QC per RAC kuadrat. Kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat min 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 5 per 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat, dimana hasil akhirnya kita dapat adalah sebesar 8 Newton ya. Lalu QA dan QC itu tarik menarik dengan gaya F2. Nanti kita cari F2-nya adalah QB, maaf ini QB ya maksud saya, K kali QB kali QC per RBC kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 kali 10 pangkat min 5 kali 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Nanti kita dapatkan F2-nya sebesar 3 Newton. Nah, untuk menghitung gaya total di C, maka kita gunakan rumus F akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2 kali F1 dikali F2 cos theta. Nih, masukkan nilainya, ini 8 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 3 cos theta. Tetanya tadi sudah kita lihat adalah 120 derajat ya. Nanti kita masukkan nilainya, nanti akan didapat FC itu sebesar 7 Newton ya. Nah, baik, untuk lebih mengukur pemahaman kalian tentang hukum kolom, kalian bisa mengerjakan soal latihan berikut. Baik, demikianlah materi dari saya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.